Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kalista Mahalina dari kelas T4C dengan NIM 233140700111083. Sebelumnya izinkan saya untuk menggunakan dalam dua video dikarenakan terkadang di laptop saya mengalami keterlambatan jeda video. Oke, mungkin saya bisa langsung masuk untuk menjelaskan, yaitu saya mengambil tema keamanan jaringan. Sebelumnya, apa itu keamanan jaringan? Jadi, keamanan jaringan adalah suatu proteksi atau juga suatu hal yang melindungi sebuah komputer ataupun data. Karena di dalam sebuah jaringan pasti terdapat data yang cukup banyak, bahkan dikit ataupun banyak pasti akan mempengaruhi. Jadi, contoh sederhananya keamanan jaringan seperti kita memasang gembok ataupun kunci rumah untuk menjaga keamanan di sekitar lingkungan rumah kita ataupun menjaga barang-barang isi sekitar dari rumah kita. Lalu, lalu, apa itu konsep dan bagaimana konsep jaringan sendiri? Konsep keamanan jaringan memiliki beberapa konsep utama, yaitu seperti privacy atau rahasia data, yang bisa kita lihat contohnya mungkin dari chat WhatsApp. Chat WhatsApp memiliki beberapa fitur yang tidak bisa sembarangan orang melihat. Contoh, seperti saya memasang chat fitur tidak bisa melihat tanda baca, maka orang lain tidak akan bisa melihat tanda baca saya saat mereka mengirimkan pesan. Lalu yang selanjutnya yaitu ada juga integritas, ketersediaan, autentikasi, otorisasi, dan juga akuntabilitas. Lalu untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implementasi, yaitu dari salah satu tools yang saya ambil, yaitu adalah aplikasi Wireshark. Mungkin izinkan saya untuk membuka aplikasi Wireshark terlebih dahulu. Izinkan saya untuk mengganti share screen ya. Udah shot. Oke, jika saya menjelaskan sedikit tentang seputar aplikasi yaitu tools Wireshark. Jadi di sini saya akan masuk ke jaringan WiFi karena saya sendiri menggunakan WiFi pada perangkat laptop saya. Nah, dapat dilihat di sini untuk tampilannya sendiri, itu terdapat nomor, waktu, pencarian IP-nya, source address-nya, destination-nya, protokol, lag, dan info. Di sini sangat lengkap terjelaskan. Karena itu mengapa ini merupakan salah satu aplikasi atau tools yang digunakan untuk keamanan jaringan, karena dapat melacak IP yang sudah diakses oleh orang dengan jaringan tersebut dan juga di waktu detik yang sangat akurat dengan IP address-nya juga dan juga destinasi dari IP tersebut.
Di sini dapat dilihat juga infonya, apa yang dilacak, dan sebagainya, aplikasi yang dibuka, dan juga beberapa part yang telah saya research atau cari di YouTube. Ada beberapa juga yang menggunakan website untuk contohnya yang tidak boleh tentunya untuk dilakukan, itu adalah untuk melihat WiFi, password, dan lain sebagainya. Namun bisa juga digunakan untuk yang hal baik seperti saat kita lupa password dan lain sebagainya. Mungkin untuk di website saya sampai segini dulu. Akan saya lanjutkan dengan pengertian selanjutnya. Karena Wireshark sudah selesai, maka izinkan saya untuk melanjutkan materi keamanan jaringan yang selanjutnya. Kita masuk kepada salah satu metode atau implementasi, yaitu serangan main in the middle, atau bisa kita sebut dengan MITM. Dalam contoh singkatnya, di sini saya menggunakan pengkiasan atau gambaran, yaitu adalah PC, router, dan juga berkas. Ini ada PC di sini, kemudian disambungkan dengan router, dan juga berkas. Namun, secara konsepnya, pasti saat PC ini akan ingin mengirimkan ping melalui IP address kepada router, maka PC tersebut akan mendapatkan IP dari router tersebut, dan juga PC 2 demikian, baru akan masuk ke dalam berkas. Langsung dalam berkas dan bisa nanti dikirim ulang. Namun, jika di sini terdapat suatu gangguan atau mungkin ada hacker ataupun masalah yang masuk di sini, maka dari PC 1 akan masuk ke router dan tidak ke berkas, namun akan masuk kepada someone atau tersebutnya H di sini, kepada hacker di sini, baru akan masuk ke router, dan saat semua data yang ada di sini diambil, baru bisa hacker tersebut baru akan bisa mengirimkannya kepada berkas-berkas kita. Itu jika ada gangguan, maka dari itu perlunya untuk memitigasi serangan tersebut dengan menggunakan HTTPS, menggunakan VPN, mengaktifkan firewall dan IDS atau IPS, dan juga menggunakan enkripsi end-to-end. Biasanya enkripsi ini sering digunakan untuk semisal kita memasukkan sebuah token, password, atau apapun itu yang bisa nantinya dienkripsi menjadi bahasa yang kemudian tidak bisa dibaca oleh yang lainnya. Dan juga um, biasanya enkripsi sendiri memiliki jenis atau konten yang berbeda, walaupun contoh, saya punya WiFi dengan password Kalista, dan ada orang lain yang memulai WiFi juga dengan password Kalista. Namun saat dienkripsi, kedua pihak tersebut bisa saja untuk passwordnya berbeda. Seperti itu. Karena itu perlunya adanya mitigasi serangan saat kita membuat keamanan jaringan khususnya dan juga keamanan data. Mungkin sekian dari saya ucapkan terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata ataupun perilaku saya yang kurang berkenan. Sekian dari saya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.